Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendro Gunawan. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Berasia Jakarta. Kali ini saya akan membacakan sebuah presentasi dengan judul penerapan KNR Snakesboard dengan metode Euclidean Distance untuk klasifikasi tingkat ketebalan cat di PT EGZ. Ini merupakan bagian dari tugas akhir untuk mata kuliah tugas akhir Prodi BCC Informatika dengan dosen pembimbing 1 yaitu Bapak Insinyur Ahmad Cairi Eskom Mkom dan dosen pembimbing 2 yaitu Bapak Muhammad Ikhwani Saputra Eskom Mkom. Di sini merupakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana komputer pada program studi BCC Informatika. Selanjutnya itu terdapat lembar keabsahan tugas akhir yang bertantangan di bawah ini. Nama lengkap Hendro Gunawan, kelas IFTA, NIM 2004001072103, Universitas yaitu Universitas Berasia, program studi BCC Informatika. Tugas akhir ini disusun secara ilmiah yang memenuhi aspek originalitas, valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Tugas akhir ini disusun tidak menggunakan generatif AI untuk bantuan penulisan kalimat atau paragraf atau bab. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber pada penerapan metode usulan dari sumber ilmiah lain atau dari instansi yang berizin secara resmi. Jika di kemudian hari ditemukan hal-hal yang melanggar ketentuan penyusun tugas akhir, saya siap bersedia dan menerima sanksi akademik dari Universitas Berasia. Demikian pernyataan ini saya buat, Jakarta 12 November 2024, yang menyatakan Hendro Gunawan. Kemudian di sini terdapat lembar pernyataan originalitas. Kemudian formulir persetujuan sidang tugas akhir dengan tanda tangan dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2, dan lembar pengesahan laporan kerja praktek. Kemudian halaman persetujuan sidang tugas akhir dengan dosen pembimbing 1 dan dosen tanda tangan dosen pembimbing 2. Kemudian halaman pengesahan tugas akhir, kemudian kata pengantar, dan abstrak. Pengecatan merupakan proses yang banyak dijumpai pada industri otomotif seperti perusahaan pembuatan gas atau lift spring untuk suku cadang atau spare part kendaraan. Pengklasifikasian tingkat pengecatan yang tepat akan bermanfaat dalam menentukan kualitas hasil produksi. Penelitian ini membahas tentang bagaimana proses pengecatan pada cat dasar dengan membandingkan 3 buah variabel, yaitu tebalan cat atau thickness, tekanan udara atau pressure, dan kekentalan cat atau viskositas. Menggunakan perancangan model dan implementasi algoritma KNN dalam mengklasifikasikan suatu objek atau data uji berdasarkan kedekatan jarak dengan data latih. Algoritma KNN merupakan salah satu metode supervised learning yang mengklasifikasikan data baru berdasarkan mayoritas kategori dari tetangga terdekat. Algoritma
Ini digunakan karena kesederhanaannya dan kemampuan adaptasinya terhadap data yang tidak linear. Namun tantangan utama dalam penggunaan KNN adalah menentukan nilai K yang optimal dan biaya komputasi yang tinggi. Penelitian ini menggunakan metode Euclidean distance untuk menghitung jarak antara data training dan data testing. Implementasi dilakukan pada dataset dengan label class good dan not good. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan nilai K yang optimal dan perhitungan jarak yang akurat menggunakan Euclidean distance memungkinkan algoritma KNN menghasilkan klasifikasi yang tepat dan dapat diandalkan. Penelitian ini juga menganalisis keunggulan dan keterbatasan KNN serta faktor-faktor penting dalam penerapannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma KNN berhasil diimplementasikan untuk klasifikasi ketebalan cat pada proses cat dasar di PT EGZ dengan akurasi tertinggi sebesar 100% pada nilai K 1. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang aplikasi praktis KNN dalam menyelesaikan permasalahan pada sebuah dataset yang menggunakan algoritma KNN dengan metode Euclidean distance. Terdapat kata kunci yaitu algoritma Kanner-Snakebore atau KNN dan Euclidean distance, klasifikasi nilai K, dan pembelajaran mesin atau machine learning. Di sini terdapat abstrak dalam bahasa Inggris, kemudian daftar tabel terdiri dari data latih dan tabel 1 lanjutan, tabel 2 data uji, tabel 2 lanjutan, tabel 3 data baru dengan nilai K3, dan tabel 3 lanjutan. Dan terdapat daftar gambar dan daftar lampiran, dan bab 1 yaitu pendahuluan. 1.1 yaitu latar belakang masalah. Klasifikasi merupakan proses mengkategorikan data ke dalam kelas-kelas dengan properti yang sebanding, menggunakan data pelatihan sebagai referensi dan data uji untuk pengujian. Tujuannya adalah untuk memperkirakan kecenderungan dalam data atau item yang tidak terklasifikasi dari kelas-kelas yang belum memiliki label. Dalam klasifikasi terdapat dua pendekatan utama, yaitu supervised learning dan unsupervised learning. Supervised learning bekerja dengan membentuk fungsi yang menghubungkan input dengan output yang diharapkan. Beberapa metode yang digunakan dalam klasifikasi supervised learning meliputi regresi logistik, Kanner-Snakebore, support vector machine, kemudian naive Bayes, diction tree, dan random forest. Algoritma KNN merupakan metode dasar yang digunakan untuk mengelompokkan objek berdasarkan kedekatannya dengan data pelatihan. Metode Kanner-Snakebore atau KNN menjadi salah satu metode yang tergabung dalam 10 algoritma top data mining. Data pelatihan dipetakan ke dalam ruang dengan banyak dimensi, di mana setiap dimensi merepresentasikan karakteristik tertentu dari data tersebut. Pemodelan ensemble dan berbasis tetangga adalah dua metodologi pemodelan penting. Pesatnya pertumbuhan sektor industri berdampak pada terciptanya persaingan antar badan usaha, baik swasta maupun milik negara, yang bergerak di bidang manufaktur dan jasa. Alhasil, berbagai organisasi akan berlomba-lomba memberikan pelayanan terbaik kepada para kliennya. Salah satunya adalah dengan berfokus pada kualitas barang yang dihasilkan. Perkembangan industri otomotif dalam beberapa tahun terakhir telah melahirkan berbagai metode campuran yang lebih efisien dan inovatif, memungkinkan terciptanya komposisi optimal untuk fungsi perlindungan. Namun, berdasarkan observasi yang telah dilakukan, didapatkan fakta bahwa masih adanya cacat atau defek pada proses cat dasar, diantaranya cat yang tidak rata, cat terlalu tipis, cat terlalu tebal, dan cat terkelupas. Kemudian rumusan masalah berkaitan dengan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah yang bisa diambil adalah yang pertama, bagaimana cara mengimplementasikan algoritma
Kanner-Snackbor atau KNN dengan metode Euclidean distance untuk mengklasifikasikan tingkat ketebalan cat pada proses primary painting. Yang kedua, berapa nilai parameter K yang optimal pada algoritma KNN untuk mendapatkan tingkat akurasi terbaik dalam klasifikasi ketebalan cat berdasarkan dataset yang tersedia. Yang ketiga, seberapa efektif algoritma KNN dalam mengklasifikasikan tingkat ketebalan cat berdasarkan data latih dan data uji dengan rasio 70% dan 30%. Yang keempat, apa pengaruh variabel-variabel seperti tekanan udara atau pressure, ketebalan cat atau thickness, dan viskositas cat atau viscosity terhadap akurasi klasifikasi yang dihasilkan oleh algoritma KNN. Dan batasan masalah. Agar penelitian ini lebih terarah dan fokus, batasan masalah penelitian ini adalah: yang pertama, penelitian ini hanya dilakukan pada data parameter primary painting, yaitu ketebalan cat, tekanan udara, dan viskositas. Yang kedua, data yang digunakan hanya berasal dari dataset industri manufaktur atau simulasi yang telah ditentukan di PT EGZ. Kemudian yang ketiga, hasil klasifikasi tidak mencakup tindakan koreksi terhadap parameter yang tidak sesuai. Dan yang keempat, standar yang digunakan yaitu SOM atau standar operasional mesin dan SOP atau standar operasional prosedur pada PT EGZ berupa Instruction Report Sheet atau IRS, Work Instruction atau WI, dan gambar atau drawing. Kemudian tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: yang pertama, untuk meneliti klasifikasi parameter ketebalan, tekanan udara, dan viskositas pada proses cat dasar di PT EGZ. Yang kedua, mengetahui seberapa besar nilai K yang optimal, akurasi, dan cross validation yang dihasilkan dari dataset proses cat dasar. Kemudian ketiga, memberikan rekomendasi terhadap penggunaan algoritma Kanner-Snackbor dalam proses optimasi parameter pengecatan. Kemudian yang keempat, mendapatkan prediksi dari dataset hasil pengujian di masa yang akan datang. Manfaat penelitian. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi: yang pertama, bagi industri, yaitu meminimalkan cacat produksi dan memberikan solusi yang praktis dan akurat untuk mengontrol parameter pada proses cat dasar, yaitu tekanan udara, ketebalan cat, dan viskositas, sehingga meningkatkan kualitas produksi di PT EGZ. Yang kedua, bagi akademisi, yaitu menambah wawasan mengenai penerapan metode Kanner-Snackbor dalam mengelompokkan aspek teknis pada sektor industri manufaktur. Dan yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, menjadi referensi bagi penelitian lanjutan yang berfokus pada optimasi algoritma KNN atau algoritma pembelajaran mesin lainnya untuk optimasi proses industri. Keempat, bagi pendidikan, memberikan contoh implementasi nyata pembelajaran mesin yang dapat digunakan sebagai bahan ajar dalam bidang data science, machine learning, dan sistem informasi. Dan untuk metode penelitian, metode yang digunakan adalah Euclidean distance. Rumus Euclidean distance digunakan untuk menghitung jarak antara data pengujian dan data pelatihan menggunakan algoritma KNN. Metrik jarak yang paling umum digunakan adalah jarak Euclidean. Pada tahap ini digunakan perbandingan data latih dan data uji dengan rasio 70:30. Evaluasi model meliputi akurasi, presisi, recall, F1 score, dan akurasi score. Selain itu, evaluasi juga dilakukan dengan menggunakan confusion metric, validasi silang atau cross validation, serta perhitungan mean absolute error atau MAE, mean squared error,
atau MSE, root mean squared error atau RMSE, dan koefisien determinasi atau R kuadrat. Kemudian untuk bab 2 landasan metode. Poin 2.1 tahapan penelitian. Berikut ini adalah tahapan penelitian langkah-langkah utama dalam pengembangan dan pengujian model menggunakan algoritma Canner-Snedborg seperti ditunjukkan pada gambar 1. Di sini terdapat gambar 1 yaitu tahapan penelitian, di mana terdapat dataset, dan training data dan testing data, developing KNN model, dan selanjutnya yaitu membangun model, kemudian dan akurasi testing dan comparing akurasi. Jarak Euclidean atau date antara dua titik data X yaitu X1, X2 dan N, dan C yaitu C1, C2 dan Cn dengan N atribut dijelaskan dalam rumus Euclidean distance sebagai berikut. D sama dengan akar dari X1 dikurangi C1 kuadrat ditambah X2 dikurangi C2 kuadrat ditambah titik-titik ditambah Xn dikurang Cn pangkat N, dengan D adalah jarak titik X dan C, Xn adalah data kriteria dan Cn adalah sentroid dari klaster ke N. Di sini dijelaskan satu persatu mengenai tahapan dari penelitian tersebut sesuai dengan urutan gambar. Yang pertama adalah dataset. Dataset berasal dari sebuah instansi di PT XYZ yang bergerak dalam bidang manufaktur. Tahapan metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini dimulai dari pengumpulan data, pre-processing data yang meliputi integrasi data, pelabelan data, transformasi data, dan pembersihan data. Dataset diolah menggunakan aplikasi Google Colab. Dataset yang digunakan adalah dataset XLSX dengan atribut kolom terdiri dari nomor, tanggal, tipe, jenis cat, pressure, thickness, viskositas, dan label. Dari tabel penelitian terdapat 115 data dengan detail informasi sebagai berikut. Ada dua kelas yaitu good dan not good, dan pressure, thickness, dan viskositas merupakan variabel independen yang mempengaruhi variabel lainnya dan akan digunakan untuk menghitung jarak. Kemudian label adalah variabel dependen yang bergantung pada variabel lainnya. Dan tahapan penelitian selanjutnya yaitu yang kedua, membagi data training dan data testing. Pada proses ini data dibagi menjadi dua bagian, yaitu data training dan data testing. Sebanyak 70% atau 81 data dari kumpulan data digunakan untuk proses pelatihan atau training, sedangkan 30% atau 34 data digunakan untuk pengujian atau testing. Pengujian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana model mampu melakukan klasifikasi dengan baik. Jika kinerjanya pada tahap pengujian belum optimal, parameter model dapat disesuaikan untuk meningkatkan performanya. Di sini terdapat gambar 2 yaitu perbandingan antara data training dan data testing. Kemudian tahap yang ketiga yaitu pembangunan model KNN. Proses klasifikasi melibatkan 3 langkah utama. Yang pertama yaitu membangun model, 2 menerapkan model, dan yang ketiga mengevaluasinya.
Model dikembangkan dengan menggunakan data pelatihan yang telah memiliki atribut dan kelas tertentu. Selanjutnya, model tersebut digunakan untuk menentukan kategori dari data atau objek baru. Tahap terakhir adalah evaluasi guna mengukur tingkat akurasi dari model yang telah dikembangkan dan diterapkan pada data baru. Tahap keempat yaitu model. Model yang digunakan yaitu KNN dengan Euclidean distance. Model testing yang telah terbentuk dilakukan dengan melakukan pembagian parameter fungsi untuk data pelatihan dan untuk pengujian data. Memprediksi suatu model yang dibuat dataset harus dibagi menjadi dua bagian, yaitu data pelatihan dan data pengujian. Kemudian tahap kelima yaitu pengujian akurasi. Performa yang diuji dalam penelitian ini meliputi akurasi, presisi, recall, F1 score, dan akurasi score. Selain itu juga dilakukan pengujian confusion metric, cross validation, dan menghitung MAE, MSE, RMSE, dan R kuadrat. Teknik validasi silang yang digunakan adalah validasi silang K-fold dengan K sama dengan 10 yang membagi himpunan data menjadi 10 subkelompok dan melatih serta menguji model 10 kali. Setiap kali menggunakan subset yang berbeda sebagai data uji. Akurasi adalah rasio perbandingan antara jumlah prediksi yang akurat baik positif maupun negatif dengan keseluruhan data yang tersedia. Nilai akurasi dapat diperoleh dari persamaan akurasi sama dengan TP plus TN dibagi TP plus TN plus FP plus FN. Kemudian nilai presisi dapat diperoleh dari persamaan precision sama dengan TP dibagi TP plus FP. Recall dihitung menggunakan rumus berikut. Recall sama dengan TP dibagi TP plus FN. Nilai F1 score dihitung dengan rumus berikut. F1 score sama dengan 2 kali recall dikali precision bagi recall plus precision. Sedangkan confusion metric diilustrasikan pada gambar 3, di mana TP adalah true positif, FP adalah false positif, dan FN adalah false negatif, dan TN adalah true negatif. Yang keenam yaitu comparing akurasi. Dalam penelitian ini menggunakan variasi K, yaitu untuk K1 sampai dengan K18, dan jarak yang digunakan adalah jarak Euclidean yang biasa digunakan, dan splitting data dengan test size 0,3 dan random state 42. Dengan alat dan bahannya, yaitu alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah coating thickness. Pengukuran ketebalan cat dilakukan dengan menggunakan coating thickness gauge, yaitu alat pengukur ketebalan yang digunakan untuk memeriksa ketebalan lapisan cat atau pelapis lainnya pada permukaan suatu material, seperti ditunjukkan pada gambar 4 pada halaman ini.
Kemudian yang kedua yaitu air kompresor pressure gauge. Pressure gauge merupakan perangkat yang berfungsi untuk mengukur tekanan udara yang dihasilkan oleh kompresor serta tekanan di area mesin produksi. Kemudian yang ketiga yaitu Iwata Cup. Iwata Cup digunakan sebagai alat pengukur kekentalan cairan atau viskositas pada cat, menentukan waktu alir atau flow time cairan, yaitu waktu yang dibutuhkan cairan untuk keluar dari lubang kecil bagian bawah. Semakin lama waktu alirannya, semakin tinggi kekentalan cairan tersebut. Dan yang keempat yaitu stopwatch. Stopwatch berfungsi untuk mengukur durasi yang dibutuhkan cat agar dapat mengalir melalui Iwata Cup. Alat ini juga membantu mencatat waktu yang diperlukan cat untuk keluar sepenuhnya dari lubang viskometer hingga tetesan terakhir. Kemudian yang kelima yaitu spray gun. Spray gun digunakan untuk penyemprotan yang merata pada proses cat dasar, sehingga lapisan cat dapat menutupi permukaan tanpa celah. Jarak penyemprotan berpengaruh terhadap kualitas akhir pengecatan, sehingga perlu disesuaikan dengan tepat agar hasil pengecatan menjadi optimal. Sini ditunjukkan seperti pada gambar 8. Untuk nomor 1 yaitu paint supply atau tempat lubang keluarnya cairan cat, sedangkan yang kedua yaitu compressed gas supply, yaitu tempat keluarnya gas atau berfungsi untuk mendorong cat agar keluar dan menyemprotkan cat dengan sempurna. Ketiga yaitu implementasi metode usulan. 3.1 teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Maka dari itu penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama yaitu wawancara. Melalui wawancara, peneliti dapat mengumpulkan berbagai jenis data dari responden dalam berbagai kondisi dan konteks. Wawancara dilakukan secara langsung dengan bagian QC atau Quality Control, yaitu Bapak Muhammad Kafidin dan kawan-kawan. Kedua yaitu observasi. Pengamatan dilakukan secara langsung oleh peneliti di PT IGZ dengan Bapak Agus Purnomo selaku shift leader produksi plan 2 unit 1 bagian assembling, dibantu dengan operator cat dasar, di mana observasi dilakukan pada jam istirahat dan setelah pulang kerja pada shift 1, shift 2 dan shift 3. Ketiga yaitu studi literatur. Dilakukan setelah wawancara dan observasi. Studi literatur dilakukan untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber terpercaya, yaitu buku, jurnal, dan juga artikel web yang berhubungan dengan ketebalan cat. Kemudian teknik pencatatan, penyimpanan, dan pengolahan data. Data dicatat sementara di kertas, kemudian disalin ke buku laporan harian produksi oleh operator pada proses cat dasar, lalu disimpan ke dalam Excel pada komputer untuk diolah menjadi dataset. Kemudian 3.3 waktu dan lokasi penelitian. Waktu penelitian ini berlangsung dari tanggal 20 November 2024 hingga 4 Januari 2025. Penelitian ini bertempat di perusahaan PT IGZ Gresik, Jawa Timur. Kemudian kebutuhan perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Adapun komputer atau PC yang digunakan dalam penelitian ini memiliki spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama, prosesor.
prosesor yaitu 12 generasi ke-12 Intel Core i9 12900KF dengan frekuensi 3.20 GHz. Kemudian yang kedua yaitu RAM 32 GB. Selain kebutuhan perangkat keras, diperlukan juga perangkat lunak yang diperlukan untuk penilaian ini. Dan jenis perangkat lunak yang digunakan meliputi yang pertama sistem operasi. Sistem operasi komputer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Windows 11 Pro Education versi 22. Yang kedua, aplikasi perangkat yang dipakai. Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan Google Colab sebagai platform dalam penerapan metode KNN pada penelitian ini. Ketiga, Microsoft Office Word. Software ini digunakan untuk menulis laporan hasil penelitian. Yang keempat, Microsoft Excel. Software ini digunakan untuk menulis dan menyimpan dataset hasil penelitian dalam format XLSX. Kemudian 3.5, data latih. Penelitian ini berupa penelitian eksperimental yang bersifat kuantitatif dan memanfaatkan algoritma Caners-Nekor dalam menganalisis data primer. Pada penelitian ini dilakukan analisa pada hasil perhitungan algoritma Caners-Nekor yang berasal dari objek dengan sifat numerik atau berbasis kuantitatif, yakni data proses pengecatan dasar di perusahaan PT XYZ. Tabel berikut ini berisi data pelatihan yang digunakan, di mana terdapat beberapa atribut berupa nomor, merupakan kolom nomor urut data dalam dataset. Kedua itu tanggal, merupakan waktu pengambilan dataset, dan tipe merupakan nama tipe per daun atau leaf spring yang diproduksi di PT XYZ. Dan jenis cat merupakan merek cat yang digunakan dalam proses pengecatan. Kelima, pressure merupakan tekanan udara yang dihasilkan oleh tabung gas kompresor yang diukur dalam satuan bar atau PSI. Kemudian thickness merupakan tingkat ketebalan cat yang diukur dalam satuan mikrometer atau mm. Yang ketujuh, viskositas merupakan tingkat keenceran cat yang diukur dengan satuan detik. 8. Labeling dilakukan secara manual berdasarkan hasil pre-processing data dengan dua kategori klasifikasi, yaitu good atau not good. Di mana pressure antara 4 dan 5 maka label adalah good. Jika lebih kecil 4 dan lebih besar 5 maka label adalah not good. Thickness cat zetar dan epoxy lebih kecil 20 diklasifikasikan sebagai not good, dan jika lebih besar 20 adalah good. Thickness cat Zinric lebih kecil 15 adalah not good, sedangkan lebih besar 15 adalah good. Viskositas cat zetar antara 8 sampai 10 adalah good. Jika lebih kecil 8 dan lebih besar 10 maka label adalah not good. Cat Zinric antara 7,5 sampai 8,5 adalah good. Jika 7,5 dan lebih besar 8,5 maka label not good. Epoxy antara 8,5 sampai 9,5 label adalah good. Jika lebih kecil 8,5 dan lebih besar 9,5 label adalah not good. Khusus tipe PLD antara 12 sampai khusus tipe VLD antara 14 sampai 16 adalah good. Jika lebih kecil 14 dan lebih besar 16 maka label adalah not good.
Di sini terdapat tabel 1 yaitu data latih dari nomor 1 hingga nomor 5, serta tabel lanjutan dari nomor 110 hingga 114. Keterangan tabel 1 berisi data latih yang digunakan dalam proses klasifikasi dengan metode Kanner-Snackbor atau KNN. Yang pertama, bagian pertama dari label mencantumkan beberapa sampel data yang telah dikategorikan dengan label good atau not good berdasarkan hasil pengukuran parameter pressure dengan satuan bar, kemudian thickness dengan satuan μm, dan viskositas dengan satuan detik. Yang kedua, bagian lanjutan dari tabel berisi tambahan data latih yang memiliki karakteristik serupa dengan bagian pertama, digunakan untuk meningkatkan akurasi model klasifikasi. 3.6 Data uji. Selanjutnya, pada proses pengecatan dilakukan pengukuran secara acak terhadap sebuah produk yang akan dicari labelnya, yaitu tipe PLD 00008A dengan parameter hasil pengukurannya yaitu ketebalan cat atau thickness, ketebalan cat atau thickness sebesar 36 mikrometer, tekanan gas kompresor atau pressure 5 bar, dan tingkat keenceran cat atau viskositas yaitu 14 detik. Data uji ditunjukkan seperti pada tabel 2. Terlihat bahwa pada data ke 115 belum memiliki label. Keterangan dari tabel 2 yaitu tabel 2 berisi data uji yang terdiri dari beberapa sampel produk dengan berbagai parameter hasil pengukuran seperti pressure, bar, thickness, μm, dan viskositas dengan satuan detik. Yang pertama, bagian ini tabel menunjukkan beberapa sampel produk yang telah diuji dengan label good dan atau not good berdasarkan hasil pengukuran. 2. Bagian lanjutan dari tabel menampilkan data tambahan termasuk data ke 115 yaitu PLD 00003A yang masih belum memiliki label. Kemudian keterangan di bawah tabel menjelaskan bahwa data ke 115 masih dalam proses analisis sehingga labelnya belum ditentukan. 3.7 Menentukan nilai K. Menentukan jumlah tetangga terdekat yang diwakili oleh parameter K. Nilai akurat parameter K untuk algoritma ini ditentukan oleh data perhatian yang digunakan. Iterasi dilakukan dari K1 sampai dengan K18 untuk mendapatkan akurasi yang terbaik. Kemudian 3.8 Menghitung jarak antara data baru dan masing-masing data lainnya. Dalam perhitungan jarak antara 3 titik digunakan metode Euclidean distance dengan rumus 3D atau rumus ke-1. Sebagai contoh, penghitungan jarak data ke-1 hingga data ke-10 adalah sebagai berikut. Data ke-1 misalkan data ke-1 distance itu akar 5 dikurang 5 kuadrat ditambah 22 dikurang 36 kuadrat ditambah 8 dikurang 14 kuadrat, yaitu hasilnya akar dari 232 sama dengan 15,2315 dan seterusnya hingga data ke 10. Setelah menghitung jarak antara data uji dan data latih, langkah berikutnya adalah menyusun nilai jarak tersebut dalam urutan
dari yang paling kecil atau paling dekat hingga yang paling besar atau paling jauh. Kemudian 3.9 menentukan 3 data terdekat. Dari perhitungan Euclidean distance di atas, jika dirangkum dari jarak terdekat dan data diurutkan secara ascending dari yang terkecil sampai yang terbesar dengan K sama dengan 3, hasilnya adalah seperti pada tabel 3 di bawah ini. Di sini terdapat tabel 3 yaitu data baru dengan nilai K3 dan data ke-1 serta ketiga terdapat tabel lanjutan. Sedangkan penjelasan dari tabel tersebut yaitu tabel 3 menunjukkan klasifikasi data baru menggunakan algoritma K-Nearest-Neighbor atau KNN dengan K sama dengan 3. Data baru yang diuji adalah PLD 00003A dengan parameter thickness 36 μm, pressure 5 bar, dan viskositas 14 detik. Data baru yang kedua, kolom jarak dengan data baru menunjukkan hasil perhitungan Euclidean distance antara data baru dengan data lainnya dalam dataset. Yang ketiga yaitu 3 data terdekat. K3 adalah data ke 115 yaitu PLD 00003A dengan jarak 0,000000 dan B data ke 65 yaitu PLD 00008 nomor 1 dengan jarak 2, dan C data ke 59 PLD 8 nomor 6 dengan jarak 2,828247. Keempat, semua data dalam K sampai 3 memiliki label good, sehingga label yang diberikan untuk data baru adalah good. Dapat diklasifikasikan bahwa tabel 8A dengan data baru 5, 36, dan 14 dan tetangga terdekat K3 hasilnya adalah good, yang artinya sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh PT IGZ. Kemudian bab 4, hasil dan analisa. Hasil akurasi berdasarkan nilai K. Akurasi untuk setiap nilai K ditunjukkan seperti pada gambar 9. Akurasi tertinggi yaitu 100% untuk K sama dengan 1 hingga K5. Model memiliki akurasi sempurna saat K1, 2, 3, 4, dan 5. Penurunan akurasi setelah K lebih besar 5. Akurasi turun menjadi 97,14 untuk K sampai dengan 6 hingga K akurasi turun menjadi 97,14 untuk K6 hingga K11. Akurasi semakin turun menjadi 94,29 untuk K12 hingga K18. Setelah tingkat akurasi dihitung, dilakukan perbandingan untuk menentukan nilai K terbaik dengan memilih tetangga terdekat secara acak. Dari hasil akurasi untuk setiap nilai K ditemukan bahwa akurasi tertinggi dicapai pada K1 dengan tingkat akurasi sebesar 100%. Alasan mengapa penulis memilih K terkecil dengan akurasi tertinggi adalah: yang pertama, menghindari overfitting. Kecilnya nilai K membuat model lebih sensitif terhadap data latih. Kedua, mengurangi computational cost. Semakin besar nilai K, maka semakin banyak perhitungan
yang dilakukan untuk setiap prediksi. Dengan K1 model lebih cepat tanpa mengorbankan akurasi. Yang ketiga, mengutamakan simplicity atau prinsip Occam-Razor. Jika ada beberapa pilihan dengan hasil yang sama, biasanya metode machine learning memilih solusi yang paling sederhana, nilai K terkecil dalam hal ini. Yang keempat, menjaga keakuratan model pada data baru. Nilai K yang terlalu besar dapat menyebabkan model menjadi terlalu general, sehingga kehilangan detail dalam pola data yang sebenarnya. Dengan K1, model tetap mempertahankan akurasi tinggi tanpa kehilangan sensitivitas terhadap variasi dalam dataset. Yang kelima, mempertahankan keunikan pola data. Dengan K1, setiap prediksi hanya bergantung pada satu titik data terdekat, sehingga tidak terjadi rata-rata yang berlebihan. Yang keenam, menyesuaikan dengan dataset yang berukuran kecil. Pemilihan nilai K yang kecil lebih optimal karena menghindari efek mayoritas dalam proses voting KNN yang nilai muncul pada nilai K yang lebih besar. Di sini seperti ditunjukkan pada gambar 9, yaitu akurasi untuk setiap nilai K. Kemudian 4.2, grafik nilai K terhadap akurasi. Grafik berikut menunjukkan hubungan antara nilai K dan tingkat akurasi yang diperoleh. Sebagaimana ditampilkan dalam gambar 10, berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, sumbu X atau nilai K menunjukkan berbagai nilai K yang digunakan dalam model KNN. K bergerak dari nilai kecil ke besar. Sumbu Y atau akurasi menunjukkan tingkat akurasi model KNN untuk setiap nilai K. Yang ketiga yaitu interpretasi grafik. Pada K kecil yaitu 1 hingga 5, akurasi tetap 100%. Setelah K lebih dari 5, akurasi mulai menurun. Ada 2 titik perubahan yang signifikan. Sekitar K6, akurasi turun dari 100% ke sekitar 97,14%. Setelah K11, akurasi turun lagi menjadi 94,29%. Tingkat penurunan akurasi grafik menunjukkan bahwa akurasi tidak terjadi secara linear. Penurunan pertama, K lebih besar 5, relatif kecil dari 100% ke 97,14%. Tetapi setelah K11, penurunan menjadi 94,29% pada K12 hingga 18. Kemudian untuk 4.3 yaitu confusion metric. Confusion metric pada gambar 11 berfungsi untuk menunjukkan kinerja suatu model atau algoritma secara detail. Confusion metric adalah metode klasifikasi yang menyusun tabel berisi data uji untuk menilai prediksi yang benar dan salah berdasarkan perhitungan akurasi. Di sini ditunjukkan pada gambar 11 yaitu confusion metric. Hasil ini menunjukkan bahwa model mampu mengklasifikasikan 33 sampel kelas positif dengan benar sebagai positif dan 2 sampel kelas negatif dengan benar sebagai negatif sesuai dengan data sebenarnya. Tidak ada kesalahan klasifikasi di mana kelas negatif tidak salah dikategorikan sebagai positif dan kelas positif juga tidak salah dikategorikan sebagai negatif. Akurasi klasifikasi dihitung berdasarkan proporsi jumlah prediksi benar TP plus TN terhadap total data. Akurasi sama dengan TP plus TN dibagi TP plus TN plus FP plus FN sama dengan 33 ditambah 2 dibagi 33 ditambah 2 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 35 dibagi 35 sama dengan 1 dikali 100%. Hasilnya adalah 100%. 4.4 Visualisasi confusion metric.
dengan nilai Fp sama dengan 0 dan Fn sama dengan 0, model tidak mengalami kesalahan dalam mengklasifikasikan kelas positif maupun negatif yang menandakan performa optimal pada dataset. Berikut ini adalah hasil visualisasi confusion metric ditunjukkan pada gambar 12. Kinerja model. Kinerja model ditunjukkan pada gambar 13. Untuk kelas good, model memiliki precision 1,00 yang berarti ketika model memprediksi good, 100% dari prediksi tersebut benar. Untuk kelas not good, precision 1,00 artinya 100% instanse yang diprediksi sebagai not good benar-benar termasuk dalam kelas tersebut. Untuk kelas good, recall 1,00 yang berarti semua data good diklasifikasikan dengan benar. Untuk kelas not good, recall 1,00 yang menunjukkan bahwa 100% dari instanse not good terdeteksi dengan benar oleh model. Untuk kelas good, F1 score 100% menunjukkan keseimbangan precision dan recall yang sangat baik. Untuk kelas not good, 1 skor 100% menunjukkan performa model sangat baik. Sedangkan makro APG precision 100%, recall 100% dan F1 skor 100%. Liquid APG precision 100%, recall 100% dan F1 skor 100%. Akurasi skor 100% yang artinya bahwa model yang dibangun memiliki performa yang sangat baik dan mampu melakukan klasifikasi dengan akurasi yang sempurna. Di sini ditunjukkan pada gambar 13 yaitu classification report. 4.6 yaitu cross validation. Untuk mengevaluasi akurasi hasil prediksi digunakan metode validasi silang atau K-fold dengan K10. Nilai cross validation skor for X-fold antara 0,9090 hingga 1,0. Ini menunjukkan bahwa model memiliki performa yang stabil dengan hasil yang sangat baik di sebagian besar lipatan. Rata-rata akurasi model atau mean akurasi adalah 0,9735 atau sekitar 97,35%, yang menunjukkan model memiliki tingkat prediksi yang tinggi. Standar deviasi 0,0405 menunjukkan bahwa variasi akurasi antar lipatan relatif kecil. Semakin kecil standar deviasi, semakin stabil model dalam berbagai lipatan data. Sini terlihat seperti pada gambar 14 yaitu cross validation dengan K-fold sampai dengan 10. 4.7 evaluasi model. Gambar 15 menjelaskan tentang evaluasi model. Hasil perhitungan dari mean absolute error atau MAE sebesar 0,357. Ini menunjukkan bahwa secara rata-rata model memiliki kesalahan prediksi sebesar 0,357 unit pada target variabel. Mean square error sebesar 0,931 menunjukkan bahwa prediksi rata-rata menyimpang dari nilai aktual sebesar 0,931 unit. Kemudian mean absolute percentage error atau MAPE sebesar 2,741%, artinya prediksi model memiliki kesalahan sebesar 2,41% dari nilai aktual secara rata-rata. R squared atau R kuadrat sebesar 0,955, berarti 95,5% dari variasi dalam data target
dapat dijelaskan oleh fitur yang digunakan dalam model. Nilai tersebut berada dalam rentang 0 hingga 1, dengan nilai 1 menunjukkan bahwa model memiliki performa sempurna. Dan untuk 4.8 yaitu uji R kuadrat menggunakan cross validation. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model Kanner-Snapcore atau KNN dengan parameter K sama dengan 1 memberikan nilai R kuadrat sebesar 1,0 berdasarkan validasi silang. Artinya bahwa model ini 100% sempurna dalam memprediksi nilai target. Kemudian 4.9 yaitu tingkat ketebalan cat. Dalam analisis ini, dataset yang digunakan berisi informasi mengenai berbagai tipe cat dasar beserta nilai ketebalan atau thickness dalam satuan mikrometer atau mm. Untuk menentukan cat dengan ketebalan tertinggi dan terendah digunakan fungsi ID_Max dan ID_Min dalam Python yang masing-masing mencari indeks dengan nilai maksimum dan minimum dari kolom thickness. Hasil dari analisis ini menunjukkan bahwa tipe HN00116 nomor 2 memiliki ketebalan tertinggi sebesar 70 mm, sedangkan tipe MSM03521 nomor 3 memiliki ketebalan terendah sebesar 7 mikrometer seperti ditunjukkan pada gambar 17. Kemudian 4.10 diagram Pareto. Gambar 18 bawah ini merupakan Pareto chart yang menunjukkan ketebalan cat atau paint thickness berdasarkan tipe berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, batang biru atau histogram mewakili ketebalan cat untuk setiap tipe. Data diurutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Kemudian yang kedua, garis hijau atau kurva Pareto menunjukkan persentase kumulatif dari total ketebalan cat sumbu kanan yaitu 0% hingga 100%. Digunakan untuk membaca nilai persentase ini. Bab 5, kesimpulan. Berdasarkan proses perancangan, implementasi, serta pengujian yang telah dilakukan dalam penelitian terkait ketebalan cat di PT EJZ, dapat disimpulkan bahwa implementasi KNN dengan Euclidean Distance algoritma KNN berhasil diterapkan untuk mengklasifikasikan tingkat ketebalan cat pada proses primary painting. Dengan menggunakan Euclidean Distance, model dapat menghitung jarak antara sampel data dan menentukan kelas berdasarkan tetangga terdekat. Kedua, efektivitas KNN dalam klasifikasi dengan rasio data latih 70% dan data uji 30%, model menunjukkan performa tinggi dengan tingkat kesalahan yang relatif kecil, MAE 0,357 unit, kemudian MSE 0,657 unit, RMSE 0,931 unit, dan MAPE 2,741%. MAPE 2,741% dan R kuadrat sebesar 95,5%. Hal ini membuktikan bahwa KNN cukup efektif dalam mengklasifikasikan ketebalan cat. Yang ketiga, nilai parameter K optimal berdasarkan uji validasi silang atau cross validation. Nilai K yang optimal adalah 1 dengan akurasi tertinggi sebesar 100% yang menghasilkan nilai R kuadrat sebesar 1, menandakan bahwa model dapat memprediksi data dengan akurasi tinggi. Yang keempat, pengaruh variabel terhadap akurasi analisis menunjukkan bahwa tekanan udara atau pressure, ketebalan cat atau thickness, dan viskositas cat atau viscosity memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil klasifikasi.
Variabel-variabel ini berkontribusi dalam menentukan tingkat ketebalan cat dan akurasi prediksi model. Kemudian saran berikut adalah beberapa saran untuk penelitian ini agar dapat dikembangkan lebih lanjut. Saat ini pemilihan nilai K optimal dilakukan dengan cross validation. Untuk meningkatkan akurasi dapat dicoba grid share atau random share agar pemilihan nilai K lebih optimal dan tidak overfitting pada dataset tertentu. Kedua, selain itu eksplorasi metode lain seperti weighted KNN di mana kontribusi tetangga lebih dekat diberi bobot lebih tinggi bisa menjadi alternatif. Ketiga, selain Euclidean distance bisa diuji metode lain seperti Manhattan distance, Minkowski distance, atau Mahalanobis distance untuk melihat apakah ada peningkatan akurasi dalam klasifikasi ketebalan cat. Yang keempat, hasil klasifikasi menggunakan KNN dapat dibandingkan dengan algoritma lain seperti diffusion tree, random forest, atau support vector machine atau SVM untuk melihat apakah ada metode yang lebih baik dalam klasifikasi ketebalan cat. Yang kelima, meningkatkan jumlah sampel dan keragaman dataset, misalnya variasi lebih banyak dalam tipe cat, tekanan udara, atau suhu lingkungan, agar model lebih generalisasi dan robust terhadap kondisi dunia nyata. Keenam, selain pressure, viscosity, dan thickness, faktor eksternal lain seperti suhu lingkungan, kelembapan udara, atau jenis material dasar dapat diteliti untuk melihat apakah memiliki dampak terhadap kualitas pengecatan. Yang ketujuh, menggunakan metode feature selection seperti principal component analysis atau PCA atau recursive feature elimination atau RFE untuk menentukan fitur yang paling berpengaruh dalam prediksi ketebalan cat sehingga model bisa lebih efisien. Yang kedelapan, model yang dikembangkan dapat diintegrasikan ke dalam sistem berbasis IoT atau dashboard monitoring real time yang dapat membantu operator dalam mengontrol ketebalan cat selama proses produksi. Dan di sini terdapat daftar pustaka dan lampiran surat izin penelitian dan pengambilan dataset, kemudian tabel data training, tabel data baru, tabel standar proses cat dasar, link source code atau Google Colab, dan hasil cek Turnitin, formulir persetujuan perbaikan tugas akhir, catatan-catatan, gambar penilaian sidang tugas akhir dari dosen pembimbing 1, dosen pembimbing 2, ketua sidang untuk pembimbing 1 dan pembimbing 2, berita acara sidang tugas akhir, dan ucapan terima kasih. Dan presentasi dari saya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.